Shalom, selamat sore, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena anugerahnya saya pada sore malam hari ini berada bersama dengan Bapak Ibu Saudara di ibadah raya kedua Gereja Betani Yestoya Pontianak. Dan sejak pagi tadi bahkan sejak kemarin malam ketika ibadah Youth berlangsung, saya juga sudah bersama-sama dengan teman-teman yang ada di ibadah Youth kemarin malam. Tentunya saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala Jemaat di tempat ini, Pendeta Samuel Sianto bersama istri yang memberikan kesempatan buat saya untuk saya dapat menyampaikan pesan firman Tuhan sore hari ini. Juga kepada rekan-rekan sepelayanan saya, diantaranya Pak Markus, Pak Lesmana, dan juga rekan-rekan yang lain, petugas multimedia, musik pujian, dan juga WL Singer, dan semua yang terlibat, sehingga sore hari ini ibadah dapat berlangsung dengan baik. Puji nama Tuhan. Sesuai dengan apa yang disampaikan kepada saya bahwa untuk ibadah raya kedua hari Minggu itu adalah ibadah mujizat. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan pada sore hari ini buat kita semua, pertanyaan saya, apakah kita semua masih percaya bahwa mujizat Tuhan itu ada buat kita? Tolong angkat tangan. Ya, kita harus tetap percaya bahwa mujizat Tuhan itu ada buat kita. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk kita. Kembali kepada setiap pribadi kita masing-masing, bagaimana kita mensikapi setiap apa yang Tuhan nyatakan, setiap apa yang Tuhan berikan buat kita melalui pemberitaan firman atau melalui doa-doa permohonan kita yang kita panjatkan kepada Tuhan. Sore hari ini kita akan mengambil ayat bacaan atau firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 34 sampai dengan 36. Firman Tuhan katakan demikian. Perikopnya Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Dikatakan ayat 34, setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkat Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak pernah dipisahkan dengan mujizat. Dia adalah Tuhan yang kita sembah sebagai sumber mujizat buat kita. Sumber jawaban atas setiap doa-doa permohonan kita. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah itu punya segalanya atas setiap apa yang menjadi kebutuhan bagi kita sebagai orang-orang yang menaruh iman, harap dan percaya kepada Tuhan. Bahkan Alkitab saudara dan Alkitab saudara dan saya dan Alkitab kita semua, di dalam Alkitab itu punya banyak catatan tentang mujizat-mujizat yang Tuhan sudah nyatakan. Yang Tuhan sudah berikan kepada mereka yang di mana Tuhan ada, di mana Tuhan berkunjung ke setiap daerah di mana ada, itu pasti mujizat itu ada. Bahkan dicatat di antara lain yaitu orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, orang kusta disembuhkan, orang tuli mendengar. Bahkan banyak pemulihan dan kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan nyatakan buat setiap mereka yang datang kepada Yesus. Demikian juga sore malam hari ini, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita minta pertolongan pada Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan atas setiap apa yang kita alami, saya percaya dengan kesungguhan hati kita, dengan kerinduan hati kita, saya percaya mujizat Tuhan itu masih ada buat kita semua. Itulah Tuhan yang kita sembah Bapak Ibu. Bahkan ketika Yesus pada waktu itu pergi ke kota Nain. Pada waktu setelah Yesus masuk ke pintu gerbangnya. Pada saat itu ada seorang muda yang telah meninggal dunia dan diusung keluar dari gerbang kota itu. Padahal anak ini adalah anak tunggal dari seorang ibu janda. Tetapi dikatakan ketika Tuhan melihat ibu janda ini yang sudah tidak bersuami lagi, dengan kata lain hanya yang punya harapan kepada anak satu-satunya, maka dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Demikian juga buat kita sore hari ini. Ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita minta tolong kepada Tuhan, ketika kita menyembah dan bersyukur kepada Tuhan dengan segala apa yang Tuhan percayakan buat kita, saya percaya hati Tuhan juga tergerak buat kita semua. Itulah Tuhan yang kita sembah Bapak Ibu. Karena kemudian Tuhan dikatakan berikutnya, pada waktu
dia melihat keberadaan ibu janda ini, Tuhan memberikan suatu pernyataan, jangan menangis. Dan ketika Tuhan menyatakan jangan menangis kepada ibu janda ini, dan Tuhan pun memberikan suatu tindakan, sikap yang luar biasa, yakni dia menghampiri usungan jenazah itu. Bahkan pada waktu itu, sang pengusung, para mereka yang mengusung jenazah atau peti mati atau apapun yang dikatakan pada waktu itu, Tuhan mengatakan, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Demikian juga buat kita sore hari ini. Apapun yang kita alami saat ini, seberat apapun yang kita hadapi sore hari ini, baik itu persoalan ekonomi, baik itu persoalan kesehatan, baik itu persoalan rumah tangga, bahkan juga bagi saudara-saudara semua yang mungkin masih duduk di bangku kuliah, mulai semester 1, semester 2 dan semuanya yang ada. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, saya percaya Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang punya segalanya atas hidup kita. Malam hari ini atau sore hari ini, bagaimana kita bisa menerima mujizat yang Tuhan berikan pada waktu Tuhan melihat apa yang dia lakukan ketika melihat usungan jenazah dari anak muda ini. Bahkan orang-orang Genesaret itu mendapat kesembuhan yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Poin yang pertama dikatakan demikian. Matius 14 ayat 35 dikatakan ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Dengan kata lain, Yesus itu bukan hanya dikenal di tempat-tempat di mana Yesus berkunjung, di mana Yesus datang, tetapi Yesus juga dikenal di Genesaret. Bahkan dikatakan mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Dengan kata lain, orang Genesaret memberitahukan kepada semua orang yang ada tinggal di kampung Genesaret itu bahwa ketika Yesus hadir di sana, ketika Tuhan di sana, mereka mengajak, ayo semua kita harus datang kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap orang yang datang kepada Tuhan, yang minta tolong kepada Tuhan, yang pasti mujizat Tuhan itu masih ada. Poin yang pertama di sini adalah kita harus mengenal Tuhan secara pribadi dan lebih dekat dengan Tuhan. Tentunya kita tidak bisa hanya bicara atau membuat suatu statement atau slogan saja, aku kenal. Tetapi hanya kenal secara tidak langsung kepada mereka. Dengan kata lain saya memberikan contoh begini. Saya mengumpamakan saya kenal dengan rekan sepelayanan kita yaitu Pak Markus dan istri saya. Mungkin Pak Markus kenal saya mulai kemarin. Saya juga kenal Pak Markus mulai kemarin secara tatap muka. Dan saya harus bedakan kenal saya dengan istri. Istri dengan saya itu lebih tahu hubungannya apakah yang saya sukai, apakah yang tidak saya sukai. Ketika sakit, istri saya pasti memberikan obat. Misalkan saya kepala pusing, istri saya tahu bahwa saya harus minum obat X. Nah, sedangkan Pak Markus walaupun kenal sama saya, dia nggak tahu saya harus minum obat apa. Walaupun saya mengatakan Pak Markus, kepala saya ini pusing sekarang. Mungkin saya bisa katakan begitu. Tapi Pak Markus nggak tahu apa ya obatnya Pak Samuel yang paling cocok ini. Tentunya banyak obat merek A, B, C, D, E dan seterusnya. Saya tidak promosi obat, tetapi ini yang perbedaan antara kita kenal secara pribadi dan juga kenal hanya tatap wajahnya saja. Kita semua tahu Republik Indonesia, negara kita sekarang dipimpin oleh presiden yang namanya Prabowo Subianto, dikenal dengan RI 1. Dan wakilnya yaitu RI 2 Pak Gibran Rakabuming Raka. Nah, kita hanya tahu wajahnya Pak Prabowo, kita hanya tahu wajahnya Pak Gibran. Tetapi secara pribadi yang tahu dan kenal siapa Prabowo, siapa Gibran itu hanya Gibran istrinya dan juga kedua orang tuanya, Bapak Ibu Jokowi dan saudara-saudaranya yang lain. Lebih detail kepada mereka. Sedangkan kita hanya melihat, oh wajahnya Gibran seperti ini. Kesukaannya belusuan, dia orang yang rendah hati, dia orang yang humble dan lain sebagainya. Tetapi ketika Mas Gibran ini membutuhkan sesuatu yang dia butuhkan untuk misalkan ketika dia sakit, yang tahu hanya istri Pak Jokowi dan Ibu, demikian juga saudara yang lain. Tapi
mereka tidak tahu dan kita pun sebagai rakyatnya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan dari Mas Gibran ini. Demikian juga buat kita yang mana sore hari ini saudara dan saya sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tentunya bagi setiap kita Tuhan rindu. Bukan hanya kenal, yaitu kita hanya tahu nama Yesus Kristus itu yang membuat mujizat, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan pemulihan, yang memberikan jawaban atas setiap doa-doa permohonan kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita lebih sungguh-sungguh dan lebih dekat kepada Tuhan. Dengan kata lain, mujizat itu bisa dinyatakan, mujizat itu bisa diberikan kepada setiap kita, asal kita menjadikan pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan mau, Tuhan tidak menuntut dari harta kita. Tuhan tidak menuntut apapun yang kita miliki. Justru segala berkat yang Tuhan percayakan buat kita, itu datangnya bukan karena keberhasilan kita. Bukan karena kita pandai, bukan karena kita punya segalanya, bukan karena kita punya koneksi, dan bukan karena kita memiliki segala sesuatu. Semua yang ada pada kita sampai dengan sore malam hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Jadi tidak ada satupun yang dapat kita banggakan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Tuhan kita tidak punya kekuatan apapun juga. Itulah Tuhan yang kita sembah. Itulah saudara yang ada di dalam setiap diri kita. Tentunya ketika kita mau mengalami mujizat, itu harus disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan mereka mengatakan asal ku jama jumbai jubahnya. Mungkin gembala jemaat di tempat ini Pak Samuel Sianto punya contoh konkret yang namanya jumbai jubah Yesus. Ya, saya tidak potretkan itu, kebetulan saya tidak bawa fotonya karena saya nggak punya. Padahal yang namanya jumbai jubah itu bukan dari sebuah kain yang panjang, kain yang besar, kain yang punya selembar yang luar biasa, tidak. Jumbai jubah Yesus itu merupakan bagian dari lilitan yang paling kecil dari jumbai jubah Yesus itu yang dipegang oleh orang yang sakit. Hal yang paling rendah, hal yang paling kecil. Mungkin pada waktu itu ketika kita pakai jumbai jubah Yesus misalkan, kalau saya pakai, mungkin dengan ditariknya yang paling kecil, lilitan yang paling kecil itu mungkin kita tidak bisa menggerakkan jumbai jubah yang dipakai Tuhan Yesus. Namun mereka hanya mengatakan asal ku jama saja. Dan aku memiliki keyakinan yang penuh, dan aku memiliki iman dan pengharapan yang luar biasa hanya kepada Tuhan Yesus Kristus satu-satunya yang sanggup menolongku, maka aku percaya aku bisa disembuhkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya percaya ibadah kedua yang mana disebutkan ibadah mujizat ini dapat kita miliki, dapat kita dapatkan sesuai dengan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Yesus Kristus, Dia tidak pernah membedakan setiap kita yang datang kepadanya. Dalam situasi dan kondisi apapun. Tuhan tidak melihat, apakah kamu yang datang ini pada saat itu kamu punya uang? Apakah yang datang kepadaku ini aku melihat nilai rapormu seperti ini, prestasimu seperti ini, kepandaianmu seperti ini. Tuhan tidak pernah melihat sosialita kita. Tuhan tidak melihat apa yang ada pada setiap kita masing-masing. Tetapi yang Tuhan lihat sampai sejauh mana hati kita ini terpaut pada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan dan kita berharap kepada Tuhan. Itu satu-satunya yang menjadi modal kita untuk kita menerima mujizat dari Tuhan. Bukan hanya itu saja. Yang lain juga Tuhan rindu supaya dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita senantiasa dan selalu menyukakan hati Tuhan. Nah tentunya saya memberikan contoh yang gampang. Saya tadi bincang-bincang dengan Pak Lesmana dari hotel di tempat saya bermalam. Pada waktu itu saya tanya, berapa Pak putranya dan sebagainya dan sebagainya. Nah tentunya kita sebagai seorang ayah, orang tua,
Ketika kita dikaruniakan Tuhan dan diberikan kepercayaan untuk kita menerima berkat seorang putra atau putri ataupun juga berapapun jumlahnya yang Tuhan percayakan buat kita, kita harus mengasihi anak-anak kita. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus. Dia melihat sampai sejauh mana yang namanya apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Tentunya dalam pekerjaan pelayanan saya memberikan contoh pelayanan kita ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Itu kata firman Tuhan. Demikian juga mungkin Bapak Ibu Saudara mengatakan, Pak, aku tidak melayani dalam pekerjaan yang Bapak sebutkan. Aku tidak bisa main musik, aku tidak bisa seperti WL, aku tidak bisa seperti singer, aku tidak bisa multimedia dan sebagainya. Tetapi ketika kita pada waktu Tuhan menyatakan untuk kita, mungkin Bapak Ibu hanya bisa berdoa. Itu bagian dari pekerjaan yang mungkin kita bisa kerjakan melalui doa kita kepada Tuhan. Mungkin kita berdoa bagi bangsa negara kita. Mungkin kita juga berdoa bagi gereja di mana kita bergereja saat ini. Mungkin kita berdoa bagi hamba-hamba Tuhan di gereja tempat ini maupun juga di gereja-gereja lain di seluruh Indonesia bahkan di negara-negara lain. Itu adalah bagian dari apa yang kita bisa kerjakan untuk kita menyukakan hati Tuhan. Selain itu dalam diri kita sendiri Tuhan rindu bagaimana supaya pribadi kita berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, yang namanya untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan itu bagaimanapun juga butuh yang namanya pengorbanan. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa kita lakukan untuk kita mendapatkan sesuatu. Bukan saya mengatakan loh Pak, berarti Tuhan itu minta sesuatu yang dari saya. Tuhan tidak meminta sesuatu yang lebih dari kapasitas kita. Asal kita mau menjadikan pribadi kita untuk dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara mau dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan? Amin. Siapa yang mau angkat tangan? Kok tidak banyak gini jadinya. Puji nama Tuhan. Saya percaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bukan dengan satu paksaan, bukan satu tekanan dalam hidup kita. Ketika kita melakukan semuanya, saya percaya Tuhan akan memperhitungkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi di sini dikatakan pada waktu kita membutuhkan mujizat, pada waktu kita perlu pemulihan, kesembuhan dan sebagainya, bukannya Tuhan tidak bisa. Tuhan maha bisa. Tuhan maha sanggup. Bahkan saat ini pun ketika kita membutuhkan sesuatu setelah kita pulang dari tempat ini, saya percaya mujizat itu masih ada buat kita dan pertolongan itu masih Tuhan nyatakan buat kita. Sepanjang dalam hidup kita, Tuhan rindu supaya kita sungguh-sungguh dan kita mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Mungkin pada waktu kita membutuhkan mujizat Tuhan. Pada waktu kita butuh pertolongan dan jawaban atas setiap doa yang kita butuhkan. Kita terus berdoa dan berdoa. Nah pada waktu itu akhirnya dijawab oleh Tuhan. Ini ada Bapak Ibu, tapi tidak ada di kota Pontianak, di kota Surabaya. Ya, ada seorang yang pada waktu itu sudah ditolong Tuhan banyak. Sudah mendapat berkat yang luar biasa. Bukan saja berkatnya ini seorang putra yang dari rumah tangga mereka, bahkan juga hadiah. Saya tidak sebutkan hadiah apa, tetapi pada waktu zaman itu hadiah itu adalah hadiah yang terbesar. Apa yang saya katakan di sini karena saya melihat dengan kasat mata saya sendiri. Saya menyaksikan bagaimana yang namanya hadiah itu adalah hadiah yang diundi secara nasional. Jadi seluruh Indonesia ya, ada sebuah perusahaan minuman yang memberikan hadiah dengan cara mengumpulkan tutup karet botol X sekian jumlahnya dikirimkan dan keluarga ini hanya mengirimkan ingat saya hanya 4 amplop. Tapi dari sekian ribu atau sekian puluh ribu, ratus ribu dari masyarakat Indonesia waktu itu ternyata dari keluarga ini bukan hanya menerima berkat seorang putra, tetapi dia juga menerima berkat hadiah utama pada waktu itu. Bahkan pada waktu itu orang tua dari anak yang masih usia 1 bulan itu dipanggil ke Jakarta untuk menerima hadiah utama dari perusahaan tersebut. Ini tidak ada sesuatu konspirasi di antara mereka.
Tetapi ini adalah mujizat yang Tuhan nyatakan. Ketika itu orang tuanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi begitu dia diberkati, dan diberkati. Ternyata orang tuanya, ayahnya ini meninggalkan jauh ke Tuhan. Akhirnya kehidupannya apa? Orang tua dari si anak ini, si ayahnya ini berjatuh berbagai macam persoalan. Sehingga akhirnya apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, meninggalkan Tuhan. Diawali dengan kesungguhan hati, diawali dengan sesuatu yang luar biasa, diawali dengan cinta Tuhan yang luar biasa. Begitu diberkati Tuhan, begitu terima mujizat dari Tuhan, begitu terima pertolongan dari Tuhan, seakan-akan semuanya karena aku. Semua aku. Justru egonya yang ditinggikan, bukan nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Akhirnya apa? Terjadilah yang namanya orang tua dari anak ini akhirnya meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita ini dari awal sampai akhir kiranya Tuhan menghendaki supaya kita, kalau kita memulainya dari itu bersama dengan Tuhan, kita juga berakhir bersama dengan Tuhan. Jangan sampai dalam kehidupan kita ini seperti grafik naik turun, naik turun, naik turun. Mungkin Bapak Ibu tahu yang namanya seismograf. Seismograf itu adalah alat yang mendeteksi yang namanya gerakan gunung berapi di Indonesia. Tentunya setiap gerakan gunung berapi itu walaupun itu tidak dipasang kabel sedemikian rupa, tetapi alat seismograf ini tahu bagaimana gerakan dari dalam gunung berapi itu sendiri. Sehingga dia menampilkan grafik. Pada grafik yang tinggi naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, maka warga desa setempat diminta untuk segera meninggalkan tempat itu dan dikatakan supaya siaga 2, siaga 1 dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan rindu sore hari ini sesuai dengan tema ibadah kita, ibadah mujizat. Saya percaya ketika kita menaruh harap kita kepada Tuhan, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Bukan saja kita harus mengenal Tuhan secara pribadi dan lebih dekat kepada Tuhan. Yang kedua di sini kita harus lakukan dengan tindakan iman. Karena dikatakan ayat yang ke-36, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya dan semua orang menjamahnya menjadi sembuh. Dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan itu mati. Tentunya apa yang Tuhan inginkan bukan iman yang nekat. Bukan iman yang seakan-akan menentang apa yang Tuhan sudah katakan. Misalkan contoh yang paling gampang, kita tentunya kita semua sehat semuanya. Baik dalam pemeriksaan laboratorium atau apapun juga. Namun ketika kita misalkan, kita dikatakan pada waktu diperiksa ternyata kita punya yang namanya hipertensi, ya, darah tinggi. Pada waktu itu dokter sudah mengatakan, Pak, Bu, Bapak Ibu jangan suka makan yang merah-merah. Misalkan daging sapi, daging apapun juga. Kurangi semuanya supaya hipertensinya Bapak tidak terlalu melonjak-lonjak, naik turun. Tetapi ketika sudah diperingatkan dokter seperti itu, namun ketika kita menghadapi makan yang nyaman, yang enak dan luar biasa, kita lupa karena saya dokter. Dalam nama Tuhan Yesus sudah enggak ada hipertensi. Hipertensinya memang enggak ada pada waktu itu ketika kita makan. Tapi sampai di rumah itu kita juga bisa masalah. Saya memberikan contoh yang paling gampang. Saya punya seorang anggota keamanan, ya. Pada waktu itu saya juga diundang istri saya datang, ya. Saya tidak sebutkan untuk dari rumpun mana, dari suku apa saya tidak sebutkan, ya. Tetapi pada waktu kita diundang makan di rumahnya dari salah seorang kepala petugas keamanan di mana saya bekerja. Pada waktu itu saya ingat pasti. Karena orangnya yang punya pemilik rumah ini selalu memberikan yang terbaik bagi tamu-tamunya. Singkat cerita dimasakkan segala macam jenis makanan yang pedas-pedas dan yang namanya maaf, sekali lagi maaf. Mungkin di sini ada atau enggak ada saya enggak tahu. Bapak Ibu tahu yang namanya daging RW?
Tahu ya, ya. Kalau tahu ya nggak apa-apa. Daging RW itu enak. Tentunya bahannya, bumbunya semua dari kota di mana mereka tinggal. Ya pada waktu itu dia tinggal di Surabaya, tapi saudara-saudaranya masih ada di tempat asal di mana mereka berada. Sukanya daging RW. Dimasakkan sepanci penuh. Saya pun juga dikasih untuk dibawa pulang. Saya pun juga pada waktu itu disuruh makan. Saya pun juga makan, ya. Pada waktu itu saya masih belum melayani pekerjaan Tuhan, ya. Karena untuk memasak daging RW membutuhkan proses, ya saya nggak tahulah apa namanya, tetapi pada waktu itu memang enak sekali. Dan kebetulan pemilik rumah setelah itu rekan-rekan yang ada setelah makan daging RW disediakan durian. Disediakan minuman keras. Ketika saya pulang, ya saya pulang sama istri, saya nggak ngikuti acara selanjutnya, saya mohon izin. Pada waktu itu setelah itu, besok paginya saya mendapat berita. Pak Sam, ternyata anggotanya Pak Sam ini, yang namanya Bapak ini, itu kena stroke. Loh saya ngomong, loh kenapa kena stroke kok? Tadi kemarin ketemu sama saya, hari Minggu ketemu sama saya sehat-sehat kok. Iya Pak Sam, karena terlalu banyak makan daging RW dan juga minuman-minuman beralkohol dan juga makan durian. Bahasa Inggrisnya ngeblak. Bapak Ibu ngerti ngeblak? Ya, sudah terlentang, kiple tangannya Bapak Ibu. Stroke nggak bisa. Di dalam akhir perjalanan hidupnya, anak Tuhan ini. Orang Kristen, dia percaya sama Tuhan. Tetapi dia tidak menghargai karya penebusan Yesus di kayu salib untuk pribadinya. Akhirnya dia nggak bisa gerak. Dan akhirnya dia juga meninggal dalam keadaan masih sakit. Tentunya sore hari ini mujizat Tuhan itu masih ada buat kita. Mujizat Tuhan itu dinyatakan buat kita. Pertolongan Tuhan itu pasti Tuhan diberikan buat kita. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh berharap dan datang kepada Tuhan. Jawaban Tuhan itu masih ada buat kita. Kembali kepada kita. Bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan maui, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sebagai penutup dari firman Tuhan sore hari ini, karena waktu saya cuma 25 menit, saya memberikan suatu kisah nyata. Ya, karena bagaimanapun dua hal yang harus kita lakukan untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Kita lebih dekat kepada Tuhan, kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kita mengenal Tuhan secara pribadi. Siapa Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah itu. Demikian juga kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, seperti yang saya contohkan, mungkin kita diberikan kepercayaan anak. Apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita, itu tanpa harus kita minta, anak-anak kita minta, kita bisa memberikan mereka. Kepada anak-anak yang tentunya ketika anak-anak kita menjadi anak yang setia, anak yang baik. Kalau orang bilang anak yang berbudi kepada orang tuanya, anak yang uhau kepada orang tuanya, maka semuanya pasti akan diberikan. Apalagi tema besar dari gereja Betania Yesoya ini, tahun 2025 adalah tahun pelipat gandaan dan percepatan. Kalau kita mau menerima mujizat Tuhan, saya percaya selama kita menjadikan pribadi kita ini menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan, saya percaya Dia Tuhan pasti dan pasti menolong kita semua. Dan kita harus juga melakukan tindakan iman kita. Bukan hanya kita, aku beriman Pak, tapi enggak ada suatu action. Kalau orang bilang, yaitu ada yang namanya NATO. Ya, Bapak Ibu ngerti NATO singkatannya? Siapa yang tahu singkatan NATO? Bukan bukan namanya yang dari PBB sana. North Atlantic, ya, itu adalah suatu perkumpulan negara-negara di luar sana dalam hal organisasi bagi mereka. NATO itu singkatan dari No Action, Talk Only. Hanya ngomong doang, hanya bicara tok kalau orang bilang. Tapi tidak ada tindakan apapun juga. Ya, di sini Tuhan mau supaya kita bisa bertindak dalam apa yang Tuhan nyatakan, yaitu aktif dalam iman kita. Ya,
Karena iman itu memiliki sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, saya akan sampaikan kisah nyata dari cerita Dr. Mark. Dr. Mark di sini adalah seorang spesialis kanker yang terkemuka dari Amerika pada waktu itu. Sedang dalam perjalanan menuju ke konferensi dan dia, Dr. Mark ini akan menerima penghargaan dari bidang riset medis yang dia lakoni. Singkat cerita, Dr. Mark ini pada waktu itu dia tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dengan kata lain, Dr. Mark ini adalah dokter yang ateis, tidak mengenal Tuhan. Dan ketika itu Dr. Mark sangat bersemangat dan ingin secepatnya tiba di tempat konferensi itu. Karena dia sudah melakukan yang terbaik dalam bidang riset untuk spesialis penyakit kanker. Setelah 2 jam perjalanan pesawatnya dia, dari tempat asal dia menuju ke tempat konferensi itu, tahu-tahu pesawat itu harus mendarat darurat di suatu kota di bandara yang terdekat, akibat kerusakan mesin pesawat. Karena pesawat ini tidak bisa dilanjutkan dan tentunya Dr. Mark ini akhirnya takut tidak bisa menghadiri konferensi itu karena dia mendapatkan penghargaan. Tentunya seseorang yang mendapatkan penghargaan ini itu pasti ada sesuatu yang membanggakan. Singkat cerita pada waktu itu dia datang kepada tempat untuk penerbangan lanjutan, perjalanan lanjutan. Pada waktu itu dari petugas bandara mengatakan, dokter ini nggak bisa dokter melakukan perjalanan saat ini juga. Karena nanti ada pesawat lagi yang menuju ke tempat konferensi dokter ini itu lebih kurang 10 jam ke depan. Waduh nggak mungkin, padahal waktunya hanya beberapa jam saja. Kalau dokter mau silakan menggunakan mobil, pakai mobil saja dibutuhkan waktu hanya 4 jam dari bandara ini menuju tempat konferensi itu. Singkat cerita akhirnya Dr. Mark menyetujui walaupun Dr. Mark ini tidak suka dengan mengemudi. Ya tentunya kalau di sana tidak ada pengemudi yang standby, tidak ada sewa mobil ada. Tetapi tidak bisa seperti di Indonesia ada pengemudinya dan sebagainya. Harus setir sendiri. Singkat cerita setelah 2 jam perjalanan, Dr. Mark ini tersesat. Karena pada waktu itu ada yang namanya hujan lebat disertai dengan petir yang luar biasa. Sehingga pada saat dia Dr. Mark tersesat yang seharusnya dia belok kiri, tetapi dia mungkin belok kanan atau lurus. Dengan kata lain dia tersesat, tidak tahu tempat di mana dia berada saat itu. Waktu itu memang belum ada GPS, belum ada telepon genggam, belum ada apapun sarana-sarana yang lain. Tetapi apa yang saya saksikan di sini itu benar-benar adalah kisah nyata. Bukan cerita yang diceritakan atau benar-benar ini kisah nyata yang dialami oleh Dr. Mark yang dengan catatan dia bukan seorang anak Tuhan. Pada waktu itu dia mencari rumah orang-orang yang tinggal di sana dan pada waktu itu cuacanya sangat gelap sekali. Akhirnya dia mendapatkan satu rumah yang mana rumahnya ini ada di tengah katakanlah apakah itu hutan atau apapun juga tetapi ada jalannya. Sehingga pada waktu itu rumahnya itu tidak ada listrik dan sebagainya. Namun ketika Dr. Mark mengetuk, perempuan dari pemilik rumah itu mengambil Dr. Mark, apa yang bisa saya bantu? Dr. Mark mengatakan, Bu, saya tersesat. Saya butuh bantuan ibu untuk saya pinjam telepon dan sarana lainnya. Si ibu mengatakan, dokter aku tidak punya sarana telepon, tidak punya sesuatu yang bisa aku berikan kepada dokter. Tapi kalau dokter mau istirahat silakan saja, istirahat dan kemudian nanti sambil menunggu cuacanya ini lebih baik. Singkat cerita Dr. Mark menyetujui apa yang ditawarkan oleh wanita yang tadi. Singkat cerita wanita itu tadi mempersiapkan yang terbaik buat Dr. Mark, memberikan teh panas, dipanggangkan roti dan sebagainya dan sebagainya. Singkat cerita pada waktu itu sambil menikmati teh dan makan roti yang diberikan oleh wanita pemilik rumah ini, Dr. Mark memperhatikan apa yang ada dilakukan oleh wanita ini tadi. Wanita ini keluar masuk ke satu kamar. Dan pada waktu itu dia selalu berdoa dan ada di sebuah tempat yang kecil. Ternyata pada waktu itu setelah Dr. Mark berkesempatan tanya sama wanita ini, Bu, apa yang ibu lakukan? Dokter, aku ini lagi berdoa buat anakku yang paling kecil.
Karena anakku yang paling kecil ini sekarang ini menderita sakit kanker yang lebih dari kanker. Kankernya itu kanker yang aneh, yang mana banyak semua dokter mengatakan bahwa yang bisa mengobati ini adalah Dr. Mark. Wanita ini mengatakan dengan jelas bahwa yang bisa mengobati kesembuhan anaknya ini adalah Dr. Mark. Pada waktu itu disampaikan kepada dokter ini dan dokter ini mendengar sesuatu yang luar biasa. Karena sakit apa, Bu? Ya, Dr. Mark masih belum menyingkapkan apa yang ada dalam dirinya sebagai Dr. Mark. Dan wanita ini meneruskan pernyataannya demikian, saya tidak punya uang dokter untuk biaya pengobatan dan harus membiayai perjalanan kami sampai ke kota di mana Dr. Mark berpraktek di rumah sakit itu. Saya tidak punya uang, saya tidak punya sesuatu. Dan pada waktu itu Dr. Mark hanya bisa mengatakan Tuhan Maha Besar. Kenapa? Karena dia Dr. Mark sudah dipertemukan dengan orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi wanita ini pada waktu awalnya dia tidak tahu. Akhirnya Dr. Mark ini membuka diri pribadinya. Saya Dr. Mark yang ibu cari, yang ibu doakan. Pada waktu itu Dr. Mark bertanya kepada wanita ini, apa yang kamu tadi lakukan? Saya selalu berdoa dan berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Pada waktu itu wanita tadi, perempuan ini mengatakan, memang Tuhan belum menjawab doaku. Tetapi suatu hari nanti Tuhan pasti menjawab dan memberi mujizat. Sebab aku tidak membiarkan kekhawatiranku mengalahkan imanku. Itulah jawaban dari wanita ini kepada Dr. Mark. Akhirnya Dr. Mark selesai mengatakan dan apa yang disampaikan oleh Dr. Mark untuk anak ini dibawa ke tempat rumah sakit dan anak ini akhirnya diobati sampai sembuh oleh Dr. Mark. Dan bukan itu saja, anak dari wanita ini atau perempuan ini sembuh dan Dr. Mark menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun doanya mungkin dianggap lama, walaupun doanya dianggap berat, selalu mengulang dan mengulang. Tapi saya percaya ketika kita minta kepada Tuhan, ketika kita mohon kepada Tuhan, saya percaya suatu hari jawaban Tuhan pasti dinyatakan buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Itulah jawaban Tuhan yang luar biasa atas setiap kita. Karena tidak ada kebetulan di dalam hidup kita. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha mampu. Tuhan yang maha sanggup dan Tuhan yang sanggup membuka jalan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberikan mujizat dan pertolongannya buat setiap kita. Ayat penutup. Yesaya 41 ayat 18. Yesaya 41 ayat 18 dikatakan demikian. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah-tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Kalau kita membaca ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 18, tidak mungkin sesuatu yang mustahil. Tetapi yang berkata ini bukan saya sebagai pendeta Samuel, bukan kepada kita yang menyampaikan hal ini, tetapi yang mengatakan ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang Tuhan nyatakan melalui pewahyuannya kepada Nabi Yesaya, karena jelas dikatakan, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit yang gundul. Pertanyaan saya sore malam hari ini, apakah ada sungai-sungai yang memancar di atas bukit-bukit yang gundul? Tentunya tidak ada. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan dikatakan kalimat yang berikutnya. Dan membuat mata-mata air membual di tengah-tengah dataran. Apakah ada mata-mata air yang bisa membual, yang memancarkan airnya yang luar biasa di tengah dataran? Juga tidak mungkin. Bahkan di ayat yang kalimat yang berikutnya. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Tidak ada yang namanya padang gurun bisa menjadi telaga kalau bukan Tuhan yang melakukannya. Demikian juga buat sore malam hari ini.
Apapun yang kita alami, apapun yang Bapak Ibu hadapi saat ini, baik ekonomi, baik pekerjaan, baik rumah tangga, baik pelayanan, baik studi atau kuliah dari adik-adikku semuanya, teman-teman semua yang ada di tempat ini. Apapun yang kita hadapi, Dia Tuhan Allah yang maha sanggup untuk menolong kita semua. Dan mujizat Tuhan itu masih ada buat kita. Amin Bapak Ibu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus.